Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pembahasan yaitu materi matematika sambungan tentang materi persamaan dan fungsi kuadrat. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu konsep dari persamaan kuadrat. Kemarin di tujuan pembelajaran pada pembelajaran persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama adalah memahami konsep persamaan kuadrat, yang kedua memahami karakteristik akar-akar dari persamaan kuadrat, kemudian yang ketiga adalah memahami cara penyelesaian persamaan kuadrat. Kemarin di video pertama Ibu sudah menjelaskan yaitu tentang bagaimana kita memahami konsep-konsep dari persamaan kuadrat, di mana itu adalah ada A, B, dan C. Kemudian bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Hari ini kita sambung materinya yaitu bagaimana cara kita memahami karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat. Jenis-jenis akar jenis akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3. Jadi jenis akar persamaan kuadrat itu tergantung pada nilai diskriminan atau disimbolkan dengan D. D-nya D besar. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Jadi menghitung nilai diskriminan itu adalah di mana D sama dengan B kuadrat min 4AC, di mana B itu adalah, sudah kan kemarin kita belajar, B itu adalah yang di depan variabel X, kemudian A itu adalah yang di depan variabel koefisien X kuadrat, dan C adalah konstanta. Makanya kemarin pada konsep persamaan kuadrat kalian harus tahu yang mana B, yang mana A, dan yang mana C. Itu sangat penting untuk kita pakai untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu mengetahui jenis-jenis akar persamaan kuadrat, yaitu bagaimana kita menghitung nilai diskriminan. Kemudian nilai diskriminan itu nanti ada terbagi 3. Yang pertama adalah dimana jika D-nya nilai diskriminan itu sendiri nanti setelah kita hitung dia adalah lebih besar dari sama dengan 0, maka itu bisa dipastikan maka kedua akar dari persamaan kuadrat itu nanti adalah akarnya akar real dan berbeda. Jadi dia punya 2 buah akar-akar persamaan yang berbeda. Kemudian yang kedua itu jika D-nya adalah sama dengan 0, maka bisa dipastikan dia mempunyai kedua akar yang sama atau kembar. Kemudian yang ketiga, D-nya itu adalah kurang dari 0, di mana di situ dipastikan bahwa maka akar-akar dari persamaan kuadrat itu adalah nanti akar-akarnya adalah akar-akar yang hayal, tidak real. Jadi dia tidak bisa kita hitung, ya. Nanti setelah ini kita bahas tentang contohnya. Contoh pertama, tentukan nilai diskriminan dari persamaan berikut. Jadi di sini menentukan nilai diskriminan atau D tadi. Sebelum menentukan nilai D, berarti kalian harus tahu dulu konsep dari persamaan kuadrat, di mana itu A, kemudian B yang mana, C yang mana. Dari persamaan X kuadrat min 25, A adalah 1, kemudian B-nya tidak ada, jadi B-nya sama dengan 0, kemudian C-nya adalah negatif 25. Karena rumusnya tadi adalah mencari nilai diskriminan adalah B kuadrat min 4AC, sehingga B-nya 0 menjadi 0 kuadrat dikurang 4, A-nya adalah 1, 4 kali 1, kemudian C-nya adalah negatif 25. Kemudian 0 pangkat 2, 0, min 4 kali 1 menjadi 25 kali 4, 100, jadi negatif 100 ketemu min itu jadi positif 100, min ketemu min.
Nah, berarti nilai D atau nilai diskriminannya adalah 100. 100 itu adalah lebih besar berarti dari 0. Nah, sehingga nanti dia dipastikan mempunyai dua akar berbeda. Nah, gimana Bu cari dua akarnya? Nah, itu nanti kita bahas lagi tentang tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, ya. Jadi membuktikan bahwa akarnya nanti berbeda itu pada saat kita sudah belajar tentang penyelesaian persamaan kuadrat. Ya, di sini kita menghitung nilai diskriminan saja. Nah, pada contoh 2 juga sama. Nah, ini adalah contoh di mana yang nilai diskriminannya adalah sama dengan 0. Nah, bisa kita lihat, 196 ini nanti dikurang 196 sama dengan 0, sehingga nanti dia mempunyai dua akar kembar. Nah, ini pun juga bisa kita buktikan nanti pada saat kita belajar bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Ya, jadi nilai diskriminan ini harus harus kalian pelajari terlebih dahulu sebelum kalian mempelajari bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, sebelum kalian belajar nilai diskriminan, kalian harus tahu dulu konsep dari persamaan kuadrat itu sendiri. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat seperti apa, yang mana A, yang mana B, yang mana C, itu harus tahu. Karena kalau tidak tahu bagaimana A, B, dan C-nya, jadi kalian tidak bisa menghitung bagaimana mencari nilai diskriminannya. Nah, jadi penting. Matematika itu materinya bersambung. Jadi kalau di awal kalian tidak mengerti, itu nanti selanjutnya semakin tidak mengerti. Nah, ini juga sama. Contoh yang ketiga adalah contoh di mana nilai diskriminannya adalah kurang dari 0, sehingga dia tidak mempunyai akar penyelesaian. Jadi dia tidak punya penyelesaian yang negatif, ya, berarti dia adalah kurang dari 0. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Itu nanti yang pertama adalah bisa dengan difaktorkan atau memfaktorkan, ya. Kemudian yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menggunakan rumus ABC, dan yang terakhir itu bisa menggambarkan sketsa grafiknya, ya. Jadi keempat ini nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini dulu materi Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.